Pemirsa, jelang hari pencoblosan Pilkada serentak 2024, sejumlah tempat pemungutan suara mulai disiapkan untuk melayani calon pemilih di Pilgub Jakarta. Dan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan TPS di Jakarta, sudah bergabung jurnalis Metro TV, Bernardine Mario dari kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Selamat malam, Bernardine. Bagaimana kesiapan TPS di kawasan Bendungan Hilir malam ini? Ya Vera, jelang hari pemungutan suara pemilihan Gubernur Jakarta 2024, ratusan tempat pemungutan suara di berbagai titik di wilayah Jakarta sudah mulai dibangun. Salah satunya berada di lokasi tempat saya melaporkan saat ini di wilayah RW 01 Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, di TPS 01 sampai dengan TPS 04 yang saat ini sudah selesai dibangun tenda-tenda untuk memberikan pelayanan bagi para calon pemilih yang akan menggunakan hak suara mereka di Pilgub Jakarta 2024. Dan untuk pilkada tahun ini, rencananya dari pantauan kami, 4 TPS ini dibangun berderetan di satu lokasi yang sama, tepatnya di simpang kantor Polsubsektor Bendungan Hilir. Hal ini dilakukan agar memudahkan calon pemilih untuk mengakses TPS-TPS yang ada, karena dari informasi yang kami dapatkan sekitar 2.000 calon pemilih akan menggunakan hak suaranya besok pada tanggal 27 November untuk menentukan pilihan siapakah calon gubernur dan wakil gubernur yang akan memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Selain itu, dipilihnya lokasi ini di satu lokasi yang sama bagi 4 TPS yang ada ini juga karena di beberapa gang di wilayah RT RW 01 ini sering sekali terjadi banjir, mengingat juga cuaca saat ini sering kali terjadi hujan pada pagi hari hingga siang hari, sehingga panitia penyelenggara memutuskan untuk membuat lokasi TPS 1 sampai dengan TPS 04 ini di satu tempat yang lebih aman, lebih nyaman, dan terhindar dari banjir. Hal ini dilakukan agar proses pencoblosan besok dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada proses pengulangan, sehingga nanti kita dapat mendapat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sesuai dalam waktunya. Dan juga tadi di TPS di kawasan RW 01 Bendungan Hilir juga tadi dikunjungi langsung oleh Kapolda Metro Jaya serta PJ Gubernur Jakarta untuk memantau langsung kesiapan yang ada di 4 TPS di RW 01 Bendungan Hilir. Dan kalau dilihat memang saat ini tenda-tenda sudah berdiri, meja-meja, kursi-kursi juga sudah disediakan. Tinggal nanti pagi atau nanti subuh ini dipersiapkan lebih baik lagi. Nanti kursi-kursi dan meja-meja akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan alur pencoblosan, dari mulai masuk mendaftar, kemudian masuk ke dalam bilik suara, sampai nanti memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan nanti pada akhirnya para pemilih yang telah menggunakan suaranya akan memasukkan jari kelingking mereka ke dalam tinta berwarna ungu. Dan untuk skemanya masih akan tetap sama, akan dimulai besok pagi. Kalau untuk RW 01 Bendungan Hilir sendiri akan dimulai lebih cepat. Kalau memang jadwal sebelumnya pada pukul 7, untuk di RW 1 Kelurahan Bendungan Hilir informasinya akan mulai lebih cepat pada pukul 6 pagi dan akan berakhir pada pukul 1 siang. Sehingga tentu akan ada sejumlah rekayasa juga, mengingat kawasan ini juga sering menjadi jalur utama atau akses warga Jakarta untuk melintas ke berbagai area. Sehingga nanti akan ada pengamanan yang diturunkan oleh pihak kepolisian, kemudian ada dari pihak Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga keamanan RW setempat untuk melancarkan arus lalu lintas yang ada di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ini. Vera. Ya, Bernardine, kemudian apa saja aturan maupun syarat yang harus dilengkapi calon pemilih saat untuk memberikan suaranya di TPS? Ya, untuk aturan dan syarat bagi para calon pemilih yang besok akan menggunakan hak suara mereka di pemilihan Gubernur Jakarta, ini untuk jadwalnya sendiri, untuk daftar pemilih tetap akan dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 1 siang. Namun tadi seperti yang saya sudah katakan, untuk di RW 01 Kelurahan Bendungan Hilir akan dimulai lebih cepat, pada pukul 6 sudah siap. Panitia penyelenggara TPS di tingkat kelurahan ini akan siap melayani para calon pemilih sejak pukul 6. Kemudian untuk daftar pemilih tambahan baru bisa menggunakan hak pilihnya pada pukul 11 sampai dengan pukul 1 siang. Sedangkan untuk daftar pemilih khusus akan dimulai pada pukul 12 siang sampai dengan pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini akan diberlakukan di seluruh TPS yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Tinggal nanti menyesuaikan saja di daerah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur akan disesuaikan sesuai dengan jam yang ada. Kemudian untuk syaratnya, Vera,
Untuk daftar pemilih tetap ini diwajibkan untuk membawa KTP elektronik ataupun surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT ataupun RW setempat sebagai tanda bahwa ia adalah warga RW ataupun RT di daerah tempat ia menyoblos. Kemudian tetap harus membawa formulir model C pemberitahuan yang sudah dikeluarkan oleh KPU sebagai sebuah bentuk undangan untuk mencoblos di TPS yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pemilih atau dalam daftar pemilih tambahan tetap diwajibkan juga untuk membawa KTP elektronik serta surat keterangan, namun tetap harus ditambahkan formulir model A atau surat pindah memilih yang sudah dibagikan H-3 sebelum hari pemungutan suara. Dan formulir model A ini sebetulnya sudah dikeluarkan juga oleh RT RW tempat mereka berasal dan nanti harus dibawa ke dalam TPS tempat ia akan mencoblos. Dan yang terakhir untuk daftar pemilih khusus yang mungkin harus bekerja dan tidak berada di lokasi tempat ia tinggal, hanya cukup bisa membawa KTP elektronik ataupun surat keterangan untuk ditunjukkan kepada TPS. KTP elektronik ini juga harus sesuai dengan daerah mereka tinggal. Jadi semisal mereka tinggal di daerah Jakarta Barat, namun dia bekerja di daerah Jakarta Timur, tetap bisa mencoblos di TPS di daerah Jakarta Timur. Namun KTP Jakarta tentu tidak bisa melakukan pencoblosan di wilayah-wilayah selain di daerah Jakarta. Jadi mungkin skemanya akan seperti itu, Vera, untuk aturan mulai dari jadwal pencoblosan sampai dengan syarat apa saja yang harus dibawa dan dilengkapi oleh calon pemilih untuk menggunakan hak suara mereka besok di rangkaian Pilkada Serentak 2024 khususnya di Pilgub Jakarta 2024. Demikian Vera, laporan dari Bendungan Hilir, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bernardine Mario atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.